Rumah tenang di ujung kota yang menyimpan awal kecurigaan. Hujan turun pelan di kota Sukamerta, membasahi jalan-jalan sempit yang dipenuhi rumah-rumah lama peninggalan era kolonial. Di ujung kawasan Taman Wijaya, berdiri sebuah rumah dua lantai berwarna krem pucat, tampak tenang, bersih, dan nyaris tak mencolok. Rumah itu milik Rangga Pratama, seorang konsultan properti yang dikenal ramah, mudah bergaul, dan hampir tak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Justru karena itulah, kabar kematiannya menggemparkan lingkungan sekitar. Pagi itu, tubuh Rangga ditemukan tak bernyawa di ruang kerjanya di lantai 2. Ia duduk di kursi, menghadap meja kayu besar yang penuh berkas, seolah tertidur. Tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan, dan pintu kamar terkunci dari dalam. Pada pandangan pertama, kematiannya terlihat wajar, sebuah serangan jantung mendadak. Namun satu detail kecil mengubah segalanya. Secangkir kopi di meja yang masih hangat, dengan aroma pahit yang tidak biasa. Kasus itu ditangani oleh detektif Arga Wicaksana, seorang penyidik berusia akhir 30-an yang dikenal teliti, pendiam, dan lebih percaya pada detail kecil dibanding pengakuan emosional. Arga tiba di lokasi beberapa jam setelah penemuan mayat, ditemani hujan yang belum juga berhenti, seolah kota itu enggan mengeringkan rahasianya. Di rumah itu, Arga bertemu dengan orang-orang terdekat Rangga, mereka yang kelak akan saling menuduh satu sama lain. Ada Nadia Pratama, istri Rangga, seorang arsitek interior yang terlihat tenang namun menyimpan kelelahan di matanya. Ia mengaku terakhir kali bertemu Rangga malam sebelumnya, sekitar pukul 10, saat suaminya naik ke ruang kerja untuk menyelesaikan dokumen. Nadia tidur lebih dulu dan tidak mendengar apapun yang mencurigakan. Kemudian ada Bima Santosa, rekan bisnis Rangga yang datang pagi-pagi untuk rapat mendadak dan justru menemukan mayat itu. Bima terlihat gelisah, suaranya sering bergetar saat menjelaskan kronologi. Ia menyebut Rangga sedang menghadapi masalah besar terkait proyek apartemen yang gagal, dan beberapa investor marah besar. Di ruang tamu juga duduk Siska Lestari, asisten pribadi Rangga yang sudah bekerja hampir 7 tahun. Siska dikenal cekatan dan sangat mengenal kebiasaan bosnya. Ia mengatakan kopi pagi itu adalah rutinitas Rangga, selalu dibuatkan oleh dirinya sebelum ia pulang malam sebelumnya. Terakhir, ada Hendra Wijaya, tetangga sebelah rumah yang juga mantan polisi. Hendra mengaku sempat melihat lampu ruang kerja Rangga masih menyala hingga lewat tengah malam, sesuatu yang jarang terjadi. Ia juga mendengar suara langkah kaki di halaman belakang, meski tidak melihat siapapun. Satu persatu, potongan cerita mulai membentuk lingkaran kecurigaan. Investor marah, istri yang tampak terlalu tenang, rekan bisnis yang gugup, asisten yang paling tahu kebiasaan korban, dan tetangga yang merasa mendengar sesuatu. Semua orang memiliki potensi motif, dan tanpa disadari, mereka mulai saling menyalahkan, bahkan sebelum Arga mengajukan satu pertanyaan pun. Namun Arga tidak langsung terpancing. Ia lebih tertarik pada hal-hal yang tidak disebutkan. Pada cangkir kopi yang tidak meninggalkan sidik jari asing. Pada pintu yang terkunci rapi tanpa tanda rusak. Pada ekspresi seseorang yang terlalu cepat menyingkir dari lokasi. Saat dokter forensik menyampaikan hasil awal, bahwa Rangga meninggal bukan karena serangan jantung, melainkan akibat racun dosis kecil yang bekerja perlahan, Arga tahu satu hal pasti, pembunuhnya bukan orang yang gegabah, bukan pula orang yang dibicarakan paling keras oleh yang lain. Dan di antara semua orang yang hadir di rumah itu, ada satu sosok yang nyaris tak disinggung siapapun. Sosok yang keberadaannya dianggap wajar, tak mencurigakan, bahkan hampir terlupakan. Arga menatap hujan di balik jendela, menyadari bahwa kasus ini bukan tentang siapa yang paling terlihat bersalah, melainkan siapa yang sama sekali tidak dicurigai. Ketika semua orang mulai bicara, kebenaran justru bersembunyi. Hujan berhenti menjelang siang, meninggalkan udara lembab yang menggantung di sekitar rumah Rangga Pratama. Garis polisi masih membentang, sementara beberapa tetangga mengintip dari balik pagar, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding krem yang kini terasa lebih suram dari biasanya. Detektif Arga Wicaksana memulai penyelidikan tanpa terburu-buru. Ia tahu, dalam kasus seperti ini, kepanikan adalah sekutu terbesar pelaku. Orang-orang yang merasa terancam akan berbicara terlalu banyak, sementara mereka yang merasa aman justru memilih diam. Ruang kerja Rangga menjadi fokus utama. Sebuah ruangan rapi dengan rak buku penuh laporan proyek, satu komputer yang masih menyala dalam mode tidur, dan jendela yang sedikit terbuka menghadap taman belakang. Tidak ada tanda kekacauan. Tidak ada jejak perkelahian.
Segalanya tampak seperti malam biasa yang berakhir tanpa drama, kecuali kematian itu sendiri. Arga mencatat satu kebiasaan kecil. Rangga selalu menata meja kerjanya sebelum tidur. Setiap map sejajar, setiap pulpen dikembalikan ke tempatnya. Namun malam itu, satu dokumen tergeletak agak miring, seolah disentuh terakhir kali oleh tangan yang tergesa. Dokumen itu berkaitan dengan proyek apartemen Cendana Heights, proyek bermasalah yang disebut Bima sebelumnya. Saat Arga memeriksa catatan transaksi, ia menemukan bahwa proyek itu bukan hanya gagal secara finansial, tetapi juga menyisakan konflik internal. Ada dana yang dipindahkan secara diam-diam, dan tanda tangan Rangga muncul di beberapa dokumen yang tampak janggal. Namun Arga menyadari sesuatu. Tanda tangan itu terlalu rapi untuk seseorang yang sedang terdesak. Seolah dibuat dalam keadaan tenang, jauh sebelum konflik memuncak. Di lantai bawah, suasana semakin panas. Nadia terlihat mulai kehilangan kesabarannya ketika penyidik lain mengajukan pertanyaan berulang tentang hubungannya dengan Rangga. Beberapa tetangga mulai berbisik bahwa pasangan itu sering bertengkar soal uang dan rencana pindah kota. Bima, di sisi lain, semakin defensif, menyebut banyak pihak yang ingin menjatuhkan Rangga, terutama investor yang merasa ditipu. Siska, sang asisten, menjadi pusat perhatian berikutnya. Ia adalah orang terakhir yang menyiapkan kopi untuk Rangga. Namun hasil laboratorium awal menunjukkan bahwa racun itu bukan sesuatu yang umum, bukan racun tikus, bukan zat dapur biasa, melainkan senyawa yang memerlukan akses dan pengetahuan tertentu. Siska bersikeras ia hanya menggunakan bahan yang sama seperti biasanya, kopi hitam tanpa gula, diseduh dengan mesin yang sudah bertahun-tahun dipakai. Arga memperhatikan cara Siska menjawab, runtut, tenang, dan nyaris terlalu siap. Bukan tanda bersalah, tetapi tanda seseorang yang sudah lama hidup dalam rutinitas dan tahu persis apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Sementara itu, Hendra Wijaya, tetangga sekaligus mantan polisi, mulai ikut memberikan analisisnya sendiri. Ia menyebut kemungkinan orang luar yang masuk melalui taman belakang, memanfaatkan kelengahan malam. Ia bahkan menyarankan skenario pencurian yang gagal, meski tak ada barang hilang. Anehnya, pendapat Hendra justru cepat dipercaya oleh banyak orang, mungkin karena latar belakangnya sebagai aparat, atau karena caranya berbicara yang meyakinkan. Namun Arga justru mencatat sesuatu yang berbeda. Pintu belakang memang tidak terkunci rapat, tetapi tidak ada jejak tanah basah di lantai. Padahal taman masih becek akibat hujan malam. Jika ada orang luar masuk, setidaknya akan ada satu jejak yang tertinggal. Tapi lantai itu bersih. Satu demi satu, kecurigaan mulai mengarah ke arah yang mudah. Istri, rekan bisnis, asisten. Nama-nama itu berulang kali disebut, dibicarakan, dan diperdebatkan. Semua orang tampak sibuk menunjuk, membela diri, atau menjelaskan posisi mereka. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang hampir luput dari perhatian siapapun, akses. Siapapun yang meracuni kopi Rangga harus tahu kebiasaan korban, tahu waktu yang tepat, dan tahu bahwa racun itu tidak akan langsung membunuh. Bukan tindakan spontan. Bukan amarah sesaat. Saat Arga berdiri di taman belakang, menatap jendela ruang kerja dari luar, ia menyadari bahwa pembunuhnya bukan orang yang terlihat paling tertekan, melainkan orang yang merasa paling aman berada di antara mereka. Seseorang yang keberadaannya dianggap biasa. Terlalu biasa untuk dicurigai. Petunjuk kecil yang mengubah arah kecurigaan. 2 hari setelah kematian Rangga Pratama, rumah di Taman Wijaya terasa jauh lebih sunyi. Garis polisi sudah dilepas, tetapi bayangan kejadian itu masih menggantung di setiap sudut ruangan. Orang-orang yang sebelumnya ramai saling menuduh kini mulai berhati-hati. Setiap kata terasa seperti bisa berbalik menyerang diri mereka sendiri. Detektif Arga Wicaksana kembali ke rumah itu bukan untuk mencari hal baru, melainkan untuk memastikan apa yang sebelumnya terlewat. Dalam pengalaman panjangnya, kebenaran seringkali tersembunyi bukan pada apa yang ditemukan pertama kali, melainkan pada apa yang dianggap tidak penting. Arga memulai dari dapur. Mesin kopi masih berada di tempatnya. Bersih, nyaris terlalu bersih. Siska mengatakan ia selalu membersihkannya sebelum pulang. Sebuah kebiasaan yang terdengar masuk akal. Namun Arga memperhatikan satu detail kecil. Wadah air mesin kopi terisi penuh. Jika kopi dibuat malam itu, seharusnya volumenya berkurang, meski sedikit. Fakta ini mengisyaratkan bahwa kopi terakhir mungkin tidak dibuat menggunakan mesin tersebut.
Arga kemudian memeriksa cangkir yang ditemukan di ruang kerja. Cangkir itu tidak berasal dari set dapur biasa, melainkan dari rak atas lemari kecil di ruang tamu, rak yang jarang dipakai dan biasanya hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Cangkir itu lebih sering digunakan saat Rangga menerima tamu tidak resmi, seseorang yang datang tanpa perlu diumumkan. Perlahan, gambaran baru mulai terbentuk. Arga menelusuri rekaman kamera lingkungan. Tidak ada kamera di dalam rumah, tetapi kamera milik tetangga menangkap aktivitas di sekitar taman belakang. Pada pukul 11 malam, terlihat seseorang berjalan santai di jalur taman. Tidak berlari, tidak bersembunyi. Gerakannya terlalu biasa untuk orang asing. Tubuh itu tertutup jaket gelap, tetapi tinggi dan posturnya mudah dikenali bagi seseorang yang terbiasa mengamati. Sosok itu berhenti sejenak di dekat pagar rumah Rangga, lalu menghilang dari sudut pandang kamera. Ketika Arga memeriksa catatan akses pagar, ia menemukan bahwa kunci taman belakang sering tidak dikunci rapat. Sebuah kebiasaan lama yang diketahui oleh orang-orang sekitar, terutama mereka yang sudah lama tinggal di kawasan itu. Sementara itu, hasil forensik lanjutan mengungkap bahwa racun yang digunakan adalah jenis yang bisa didapatkan secara legal, namun biasanya hanya digunakan oleh kalangan tertentu. Dosisnya kecil, dihitung dengan presisi, dan dicampurkan dalam cairan panas agar larut sempurna. Tidak meninggalkan rasa aneh yang mencolok, hanya sedikit pahit yang mudah tertutup aroma kopi. Bukan racun orang awam. Ketika Arga kembali mewawancarai Nadia, Bima, dan Siska, ia menemukan pola yang semakin jelas. Mereka semua memiliki motif yang bisa diperdebatkan, tetapi tidak satu pun memiliki kombinasi waktu, akses, dan pengetahuan yang tepat. Nadia tidur di kamar sejak malam. Bima baru datang pagi hari. Siska sudah pulang sebelum kopi itu diminum. Namun ada satu orang yang tahu jadwal Rangga, tahu kondisi rumah, tahu jalur taman belakang, dan, yang terpenting, tahu bagaimana menggunakan zat tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Seseorang yang terbiasa berada di lingkungan penegak hukum. Arga teringat kembali pada Hendra Wijaya, tetangga yang begitu sigap memberi teori, begitu cepat mengarahkan kecurigaan ke orang luar. Seorang mantan polisi yang mengenal prosedur, tahu cara berbicara, dan paham betul bagaimana sebuah tempat kejadian perkara bisa dimanipulasi tanpa meninggalkan kesan dipaksakan. Namun Arga tidak langsung menuduh. Ia hanya mencatat satu detail yang kini terasa berbeda. Malam itu, Hendra mengaku melihat lampu ruang kerja Rangga menyala hingga lewat tengah malam. Padahal, berdasarkan analisis waktu kematian, Rangga kemungkinan sudah meninggal sebelum pukul 11. Artinya, ada seseorang yang sengaja memastikan lampu itu tetap menyala. Seseorang yang ingin menciptakan ilusi bahwa Rangga masih hidup lebih lama dari kenyataan. Arga menutup catatan kecilnya dan menarik napas panjang. Kasus ini bukan lagi tentang siapa yang memiliki motif terbesar, melainkan siapa yang paling memahami cara membuat orang lain saling mencurigai. Dan orang itu, selama ini, berdiri paling dekat dengan mereka, tanpa pernah menjadi sasaran tuduhan. Ketika kebenaran dipancing, topeng mulai retak. Detektif Arga Wicaksana tidak bergerak gegabah. Ia tahu, pelaku dalam kasus ini bukan orang impulsif. Ia sabar, terencana, dan terbiasa membaca reaksi orang lain. Menyerangnya secara langsung hanya akan membuatnya menutup diri lebih rapat. Sebaliknya, Arga memilih memancing. Ia mengumpulkan semua pihak yang terlibat di ruang tamu rumah Rangga Pratama pada sore hari ketiga. Nadia duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Wajahnya lelah namun tegar. Bima tampak gelisah, beberapa kali mengecek ponselnya. Siska berdiri di dekat pintu, seperti biasa memilih posisi yang tidak mencolok. Dan Hendra Wijaya duduk santai di kursi dekat jendela. Sikapnya terlalu nyaman untuk situasi seperti ini. Arga memulai dengan memaparkan ulang kronologi secara umum. Ia menyebutkan tentang proyek Cendana Heights, konflik investor, kebiasaan Rangga bekerja hingga larut malam, serta kopi yang menjadi bagian dari rutinitas. Ia menyampaikan semuanya dengan nada datar, tanpa penekanan, seolah hanya merangkum. Namun kemudian Arga menyelipkan satu informasi yang sengaja ia ubah. Ia mengatakan bahwa racun kemungkinan dimasukkan setelah kopi diseduh, bukan sebelumnya. Reaksi yang muncul berbeda-beda. Nadia hanya mengangkat kepala sebentar. Bima tampak bingung, seolah mencoba mencerna informasi baru itu. Siska terlihat ragu, namun tidak bereaksi berlebihan. Hendra, di sisi lain, tanpa sadar mengernyit.
Sangat singkat, hampir tak terlihat. Tetapi cukup bagi Arga. Karena Arga tahu, informasi itu salah. Hasil forensik justru menunjukkan racun dicampurkan sebelum cairan dipanaskan, agar larut sempurna dan tidak meninggalkan endapan. Satu-satunya orang yang seharusnya memahami perbedaan itu adalah seseorang dengan latar belakang pengetahuan teknis atau pengalaman di lapangan. Arga melanjutkan. Ia menyebutkan tentang lampu ruang kerja yang menyala hingga larut malam, dan bagaimana hal itu membuat banyak orang percaya Rangga masih hidup saat itu. Sekali lagi, ia mengamati wajah-wajah di hadapannya. Kali ini, Hendra mengangguk pelan. Terlalu cepat. Seolah mengonfirmasi sesuatu yang ia yakini sendiri. Arga kemudian mengumumkan bahwa pihaknya menemukan ketidaksesuaian waktu kematian dengan beberapa kesaksian, dan bahwa orang yang terakhir memastikan kondisi rumah malam itu sangat memahami bagaimana perhatian orang bisa dialihkan dengan detail kecil. Tidak ada tuduhan langsung. Tidak ada penunjukan jari. Namun suasana berubah. Bima mulai terlihat tertekan, Nadia menunduk, dan Siska semakin kaku. Sementara itu, Hendra tetap tenang. Namun ketenangan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi ketenangan orang yang tidak terlibat, melainkan ketenangan seseorang yang terbiasa berada di ruang interogasi, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai pengamat. Setelah pertemuan itu bubar, Arga kembali ke kantor dan memeriksa arsip lama. Ia menemukan catatan tentang Hendra Wijaya, seorang polisi berpengalaman yang pensiun lebih awal setelah terlibat dalam satu kasus internal yang tidak pernah dibuka ke publik. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada sanksi resmi, hanya sebuah garis kosong dalam riwayat karirnya. Arga juga menemukan hubungan lama antara Hendra dan Rangga. Bertahun-tahun lalu, Rangga pernah menjadi saksi kunci dalam sebuah kasus yang menyeret nama rekan dekat Hendra. Kasus itu berakhir tanpa vonis, tetapi karir Hendra tak pernah benar-benar pulih setelahnya. Motif mulai tampak, tetapi belum cukup. Arga tahu, untuk menjatuhkan seseorang seperti ini, ia membutuhkan lebih dari sekadar dugaan. Ia membutuhkan satu kesalahan kecil, satu momen di mana pelaku lupa bahwa ia sedang memainkan peran orang yang tidak dicurigai. Dan Arga yakin, momen itu sudah sangat dekat. Orang yang tidak pernah dicurigai. Detektif Arga Wicaksana tidak menunggu lama untuk menjebak kesalahan terakhir. Ia tahu, orang seperti Hendra Wijaya tidak akan runtuh oleh tekanan emosional. Ia hanya bisa jatuh oleh fakta, atau oleh keyakinannya sendiri bahwa ia terlalu rapi untuk tertangkap. 2 hari setelah pertemuan di rumah Rangga, Arga mengundang kembali semua pihak dengan alasan penutupan administrasi kasus. Tidak ada suasana tegang seperti sebelumnya. Justru terasa seperti akhir dari sebuah proses panjang yang melelahkan. Semua orang mengira kebenaran telah hampir selesai dirumuskan. Arga memulai dengan menyampaikan hasil akhir forensik secara lengkap. Ia menjelaskan bahwa racun yang digunakan memiliki waktu kerja lambat, bekerja sekitar 30 hingga 40 menit setelah dikonsumsi. Racun itu tidak membunuh secara langsung, tetapi melemahkan tubuh korban secara bertahap hingga menyerupai serangan jantung. Lalu Arga menyampaikan satu detail kunci. Ia mengatakan bahwa Rangga tidak langsung meninggal di ruang kerja. Rangga sempat berdiri, berjalan ke jendela, membuka sedikit ventilasi, dan mencoba mencari udara. Jejak sidik jari korban ditemukan di bingkai jendela bagian luar, sebuah reaksi naluriah orang yang tubuhnya mulai gagal berfungsi. Dan disinilah kesalahan itu terjadi. Hendra tanpa sadar menyebut bahwa korban pasti sudah terlalu lemah untuk bergerak sejauh itu. Sebuah pernyataan spontan, refleksif, dan keliru. Karena detail tersebut belum pernah disampaikan kepada siapapun sebelumnya. Ruangan menjadi sunyi. Arga tidak langsung menoleh. Ia membiarkan kalimat itu menggantung, memberi ruang bagi semua orang untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Nadia perlahan mengangkat kepala. Bima menatap Hendra dengan wajah kosong. Siska menegang, menyadari bahwa satu potongan terakhir baru saja jatuh ke tempatnya. Arga akhirnya berdiri. Ia menjelaskan bahwa kopi Rangga tidak dibuat oleh Siska dan tidak menggunakan mesin dapur. Kopi itu diseduh secara manual, menggunakan air panas dari ketel kecil di taman belakang, ketel yang biasa digunakan Hendra saat berbincang santai dengan Rangga di malam hari. Racun telah dicampurkan sebelum air dipanaskan. Sebuah teknik yang dipahami seseorang yang terbiasa dengan prosedur dan pengendalian zat. Lampu ruang kerja yang tetap menyala bukan bukti Rangga masih hidup,
melainkan bagian dari rekayasa waktu. Hendra menyalakannya kembali setelah memastikan korban tak lagi sadar, menciptakan ilusi aktivitas agar waktu kematian bergeser. Motifnya pun akhirnya terungkap sepenuhnya. Rangga pernah menjadi saksi dalam kasus lama yang menyebabkan karir Hendra berhenti diam-diam. Tidak ada hukuman resmi, tidak ada pembuktian terbuka, hanya rasa kehilangan, dendam yang tumbuh perlahan, dan keyakinan bahwa hidupnya hancur tanpa keadilan. Hendra tidak pernah berniat melarikan diri. Ia berniat tinggal di tempat yang sama, menjadi orang yang paling membantu, paling kooperatif, dan paling tidak dicurigai. Dan hampir berhasil. Saat petugas membawanya pergi, tidak ada perlawanan, tidak ada kemarahan. Hanya satu kalimat pelan yang terucap, seolah lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada siapapun. Kasus itu pun ditutup. Bagi Arga, pelajaran dari penyelidikan ini sederhana namun berat. Dalam sebuah tragedi, orang yang paling aman seringkali adalah orang yang paling berbahaya. Bukan karena mereka tersembunyi, tetapi karena semua orang sudah terlalu percaya pada mereka. Dan di kota Sukamerta, rumah krem di ujung Taman Wijaya kembali sunyi, menyimpan satu kebenaran pahit bahwa kejahatan terbesar tidak selalu datang dari orang yang dicurigai, melainkan dari mereka yang sama sekali tidak pernah ditanya.